Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati guru kami Ustadz Miftah hafizahullah, dan juga para ulama yang hadir, calon jamaah haji maupun semua hadirin wal hadirat. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan pada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Al-Quran, dan semua nikmat yang kalau kita mau hitung kita tidak akan pernah bisa mampu untuk menghitungnya. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama pengikutnya, sahabatnya, keluarganya, dan semua umatnya yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnahnya sampai di akhir zaman kelak. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, haji adalah sunnahnya Nabi Ibrahim alaihi salam yang berlaku dan ditetapkan dan akan tetap berjalan sampai hari kiamat kelak, dan tidak akan bangkit hari kiamat sampai tidak ada lagi yang berhaji. Kalau sudah tidak ada yang haji, baru kiamat ya. Maka dari itu, haji ini merupakan amalan yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla, karena mengumpulkan ibadah harta dan ibadah badan. Nabi SAW bersabda, Al-ghazi fi sabilillah wal hajju wal mu'tamiru wafdullah. Mujahid di jalan Allah, yang berangkat jihad fi sabilillah, berperang di jalan Allah, meninggalkan keluarganya, safar pergi. Wal hajju, orang yang haji, safar pergi meninggalkan keluarganya. Wal mu'tamiru, dan orang yang umroh, safar pergi meninggalkan keluarganya. Wafdullah, tamunya Allah. Da'ahum fa'ajabu, Allah panggil mereka, Allah undang mereka, mereka memenuhi undangan Allah. Wa sa'aluhu fa'a'tuhu, mereka meminta sama Allah, Allah pun akan memberi memberi permintaan mereka, mengijabahi permintaan mereka. Maka ketika kita menyadari bahwa kita ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang Jawa dipanggil sama yang lebih tua, menjawabnya apa? Hah? Dalam. Bahasa Arabnya apa? Hah? Naam, bukan. Nah, kalau bahasa Jawa dipanggil oleh orang yang lebih tua, jawabnya dalam. Kalau bahasa Arabnya apa, Bu? Labbaika. Kalau yang manggil perempuan, labbaiki. Makanya orang yang haji dan orang yang umroh itu ketika ihram disunnahkan untuk membaca talbiyah. Diundang sama Allah, maka kita menjawab labbaik Allah, labbaik Allahumma. Sendiko dawuh ya. Betul-betul kita itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak dipanggil sama Allah nggak bisa sampai sana. Bapak Ibu, tahun 2009 saya pernah naik taksi di kota Makkah. Kemudian supir taksinya mengajak ngobrol.
Kemudian di antara obrolan saya bilang, kamu ini enak ya, tinggal di Makkah. Waktu itu haji masih belum pakai izin macam-macam. Orang Mekah itu kalau mau haji nyetar mobil pergi ke Arafah, selesai. Ya. Nanti selesai dari Arafah ke Musdalifah, ya tinggal tidak di tenda ya, di mobilnya itu gelar tikar, bawa makanan, bawa minuman dari rumahnya, itu haji. Enak sekali. Enggak ada biaya macam-macam. Saya bilang enak sekali kalian para penghuni kota Makkah ini. Ya. Tiap tahun bisa haji, tiap saat bisa umroh. Jawaban dia mengejutkan saya belum haji. Loh, sudah dewasa, sudah tua kok belum haji. Kota Mekah itu kalau musim haji rame, macet, saya nggak betah. Jadi kalau saya datang musim haji, saya liburan, imma ke Mesir, imma ke Yordan. Saya bilang haji itu panggilannya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kamu tinggal di sebelahnya Ka'bah, lek gak dipanggil sama Allah gak datang. Enggak akan datang. Bapak-bapak, ibu-ibu, haji paling mahal sekarang adalah haji furoda, sekitar 350 juta. 350 juta itu bagi anak-anak muda sekarang yang kerjaannya jualan barang-barang di sosmed itu penghasilan 1-2 bulan. Penghasilan 1-2 bulan. Jualan barang macam-macam ya. Bahkan saya ketemu anak muda di Jogja, penghasilan per bulan sudah di atas 1 miliar. Masih muda, umur 23, 25 tahun. Ya. Apakah mereka sudah haji? Belum. Sebagian mereka belum haji. Ya. Haji itu panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Haji itu kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Azza wa Jalla sematkan pada hamba yang Allah kehendaki, yang Allah cintai, yang Allah panggil, undang. Maka dari itu ketika kita diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Tamunya Allah Subhanahu wa taala dipanggil oleh Allah, diiming-imingi, kira-kira diberi enggak apa yang dijanjikan? Dijanjikan. Pasti diberi. Ya, karena Allah itu selalu memenuhi janjinya. Orang doa dari rumahnya saja dijanjikan diijabahi, apalagi ini diundang oleh Allah, diiming-imingi, berangkat ke sana, memenuhi undangan Allah, minta, pasti dikasih. Maka ketika kita menjadi tamunya Allah di tempatnya Allah di Makkah, di kotanya nabinya Nabi Muhammad SAW, kota Madinah, patutlah kita itu untuk menjaga adab. Menjadi tamu itu ada unggah-ungguhnya, ada adab bertamu. Kalau ada tamu datang ke rumah kita, tahu-tahu langsung duduk, kakinya diangkat, kopi, belum ditawari sudah. Kita baru mau ngomong minum apa, dia sudah bilang kopi, pakai jahe yang panas, gulanya sedikit. Iki tamu ganti adab, durung ditawari wis obone neko-neko, ya tentu akan membuat kita tidak suka. Maka kita juga harus ketika bertamu menghadap Allah Subhanahu wa taala, memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala, kita harus menjaga adabnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, man hajja qala al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Siapa yang
berangkat haji maka fala rofatha, tidak boleh rofas. Rofas itu perbuatan yang berkaitan dengan hubungan suami istri maupun mukaddimahnya. Ketika dalam keadaan ihram nggak boleh. Wala fusuq, tidak boleh berbuat maksiat. Wala jidal, tidak boleh banyak debat. Tidak boleh banyak komplain, tidak boleh banyak berkelahi. Ya. Karena Bapak Ibu, kadang-kadang KBIH ini jadi korban, betul nggak Ustaz? Kebijakan di sana, yang di sini tidak tahu apa-apa, yang dikomplain siapa? KBIH. Sudah dibilangi, ini bukan kewenangan kami. Pokoknya kami bayarnya ke jenengan. Pokoknya harus bertanggung jawab. Lah gimana bertanggung jawabnya? Ya. KBIH ini sudah melakukan yang terbaik. Kadang-kadang di sana supirnya itu salah jalan. Misalnya mau masuk ke Mina seperti beberapa tahun yang lalu, salah satu rombongan supirnya jalannya utama ditutup, salah jalan. Mau ke Mina itu harusnya 10 menit dari mulai maghrib, dari mulai subuh masuk ke Minanya 4 sore jam 5 sore. Jadi 10 jam mupeng nggak bisa masuk. Itu KBIH-nya di Senin-Senin ini diprotes. Lah mau berbuat apa? Ya. Nggak bisa ya nggak bisa. Wala jidala fil haji, jangan banyak debat, jangan banyak berkelahi. Biasanya kalau seminggu pertama masih baik-baik dengan teman sekamarnya, seminggu kedua udah mulai, seminggu ketiga ini ada efisiensi infonya, jadi 30 hari. Betul ya? Betul? 30 hari atau 40 hari? Masih 40 hari? Oh ya, tidak kena efisiensi. Nanti sudah hari ke-25, hari ke-30 mulai apa? Cekcok. Ya. Ini semua mengurangi nilai-nilai adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala selaku yang mengundang kita. Haji yang sangat besar pahalanya ini, haji yang sangat besar pahalanya ini, sangat eman-eman ketika kita lakoni tanpa amalan hati. Wujudnya hanya jasad yang tawaf, hanya jasad yang sa'i, hanya jasad yang wukuf di Arafah, hanya jasad yang melempar jumroh, hanya jasad yang tidak ada ruhnya, karena dia tidak memahami. Karena hakikat ibadah itu adalah amal badan dan amal qalbi, amalan hati. Kalau amal badan saja tanpa amal qalbi, maka dia menjadi seperti jasad bila ruh, jasad tanpa ruh. Sehingga banyak orang berangkat haji, dia hanya terbawa emosi saja ketika melihat Ka'bah pertama kali, kemudian menangis haru. Ya, akhirnya saya bisa lihat Ka'bah. Tapi hatinya tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah haji dan umrah itu ibadah badan yang harus ada ruhnya, yaitu ibadah hati. Maka yang pertama adalah kita harus mengikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunduk kepada Allah. Berangkat haji ini betul-betul kita taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu-ibu, sekarang kalau mau berangkat haji, kita lewat namanya bandara, betul nggak? Kita bersyukur kepada Allah sampai ke bandara nanti, berterima kasih kepada Allah. Dan berapa lama kita di bandara? Sementara atau selamanya? Hah? Sementara. Begitulah kita itu hidup di dunia. Hidup di dunia itu cuman sementara.
tidak seterusnya. Bahkan suatu hari kita akan berangkat meninggalkan dunia ini. Maka sebagaimana kita bersiap-siap mau berangkat, bawa koper, bawa baju, bawa minyak angin, bawa tolak angin, antangin, angin itu ya, karena tidak biasa pakai AC. Nanti di pesawat kanginan. Siap-siap bawa paspor, kalau nggak bawa paspor bisa terbang nggak? Sama. Bapak ibu, nanti kalau kita hidup di dunia ini tidak siap-siap, nanti mau berangkat masuk surga, yang lain berangkat kita nggak bawa paspor. Kenapa? Karena dia pernah berbuat syirik. Dia membatalkan kalimat la ilaha illallah dengan minta sama selain Allah. Dengan pergi ke dukun misalnya, dengan menggunakan jimat-jimat misalnya. Pas mati teman-temannya berangkat bawa paspornya la ilaha illallah masuk ke jannah, dia paspornya nggak berlaku. Kenapa? Ada coretan, ada stempel, paspornya di cancel, visanya nggak bisa berangkat. Kenapa? Berbuat syirik. Ya. Maka orang yang hidup di dunia dan betah seperti orang yang tinggal di bandara selamanya, bawa baju, bawa ini untuk tinggal di bandara. Kemudian di bandara itu kita lihat ada orang yang naik kelas ekonomi yang ngantri, ada kelas bisnis ngantrinya sedikit, ada kelas first class nggak ngantri, tasnya dibawa ke. Ya. Sampai di pesawatnya dia suruh masuk dulu. Pas keluar, suruh keluar dulu, yang lain nunggu. Mohon maaf, kita nunggu yang first class turun dulu. Habis yang first class turun, ya baru yang lain boleh turun. Begitu juga di akhirat, Bapak Ibu. Orang itu kedudukannya beda-beda. Ada as-sabiqun, ada ashabul yamin. Ada yang terdahulu, terdepan. Ada yang lambat-lambat. Ya. Kata Nabi SAW, man bata'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Siapa yang amalnya lambat-lambat, nasabnya tidak bisa membuat dia cepat. Maka kalau nanti kita lihat di airport, ada petugasnya, ada yang orang yang didahulukan, ada yang ini, ada yang ini. Tiket pesawatnya itu kan beda-beda. Tapi kalau haji ini tiket pesawatnya satu semuanya, ekonomi semuanya. Ya. Untuk berangkat kita bersiap-siap bawa bekal, begitu juga ketika hidup, ya kita harus membawa bekal menuju kematian kita. Kemudian di pesawat Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan lepas landas, ya. Ketika melepas landas, kita akan melihat ciptaan Allah betapa besar, ya, betapa dahsyat, betapa nikmat Allah itu besar sekali. Dulu naik kapal 2 bulan. Ya, 1,5 bulan, sekarang naik pesawat cuman 9 jam. Itu saja masih banyak yang ngomel. Wah, kakiku capek di pesawat lama sekali 9 jam. Ya, nggak bersyukur. Dulu itu 2 bulan, sebulan naik kapal, bangun tidur lihat laut, tidur lagi lihat laut, bangun lagi lihat laut, terus selama 1 bulan. Kalau nggak ada badai, kalau ada badai ya gimana? 9 jam. Cepat nggak itu? Cepat sekali. Pesawat itu kecepatannya 900 km per jam. Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita banyak memuji Allah Subhanahu wa taala dan juga kita takut kepada Allah. Takut bermaksiat di dalam pesawat. Kenapa? Bisa jadi pesawatnya jatuh. Maka kalau pesawatnya jatuh, kita dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, mengerikan. Ya, nah ketika kita berangkat, kita Bismillahi tawakkal tu 'ala Allah la haula wala quwata, dah pasrah. Ya, aku berangkat haji Allah pakai uang halal, engkau undang ya Allah, kalau mati ya terimalah. Ya. Kemudian kita banyak berdoa karena seorang yang musafir itu doanya mustajab. Sampai di Jeddah kita akan turun, kemudian melewati miqat, mendekati miqat, makin rindu kita kepada Allah Subhanahu wa taala, makin rindu dengan tanah suci.
makin menghormati, makin mengagungkan Baitullah. Sadar bahwa kita ini sudah masuk prosesi ibadah ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika itu nanti kita akan ihram. Ihram yang tadinya halal melakukan hal-hal tertentu menjadi haram melakukan hal tertentu ketika ihram. Ya. Ini adalah mengingatkan kita bahwa haji adalah menghormati aturan Allah. Haji adalah ujian siapa yang takut kepada Allah dan siapa yang enggak takut kepada Allah. Ja'a ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'im minas saidi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib. Haji itu ketika ihram dilarang berburu. Kata Allah, kalian akan diuji terhadap buruan-buruan itu. Sedang ihram ada hewan buruan. Gimana? Kenapa Allah uji itu? Tujuannya satu. Siapa yang takut kepada Allah saat tidak dilihat oleh manusia. Kemudian ketika kita mulai berihram dari miqat, kita melantunkan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Kalimat talbiyah adalah kalimat tauhid, menafikan selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan manfaat, melainkan menafikan selain Allah yang bisa memberikan madarat, menafikan selain Allah yang bisa memberikan rezeki, menafikan selain Allah yang berhak diibadahi, menafikan selain Allah yang berhak untuk ditawakali. Labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarika lak, laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Kita mengakui, kita sadar bahwa kami sampai di sini ini ya Allah yang melainkan petunjukmu. Maka innal hamda wan ni'mata laka, sesungguhnya segala puji dan nikmat adalah milikmu semata. Wal mulk, dan kerajaan langit dan bumi ini miliknya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka ditekankan lagi, la syarika, tidak ada sekutu bagimu. Tidak ada sekutu bagimu. Maka ketika kita talbiyah itu, kita ada rasa tunduk, rasa hina, menghinakan diri, merendahkan diri, ya. Banyak memikirkan keutamaan Allah. Talbiyah itu jangan sampai dusta. Kita ngomong labbaik la syarika lak labbaik, tapi ketika sampai di sana malah berbuat syirik. Na'udzubillahi min dzalik. Nah. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita saat itu nanti akan melaksanakan tawaf. Bagaimana Nabi SAW bertawaf? Nabi tawaf dalam keadaan menangis. Jamaah umrah dan haji tawaf dalam keadaan menghadirkan rasa cinta kepada Allah, rindu, takut, tunduk, menghinakan diri, hormat, khusyuk. Ya. Maka ketika kita mengagungkan Allah, jamaahnya memuji Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ka'bah itu menjadi sarana saja dalam mewujudkan rasa cinta kita dan rindu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita merasa begitu cinta dengan Allah, begitu mengagungkan Allah, ketika tawaf kita berzikir. Kita menyibukkan hati kita dengan doa dan zikir, menjaga pandangan mata, tidak lirik kanan dan lirik kiri, fokus, khusyuk, menghadirkan hati, menghadirkan pikiran kita dalam zikir dan doa kita. Sehingga ini termasuk yang mesti kita koreksi dari pelaksanaan haji dan umroh, terutama negara Indonesia dan beberapa negara lain, adalah berteriak-teriak saat zikir di tawaf dan sa'i. Ya, apalagi berzikirnya sambil dilagu-lagukan. Ini sama sekali tidak menggambarkan apa? Tunduk kepada Allah, tidak menggambarkan khusyuk, tidak menggambarkan menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jamaah Indonesia itu kadang-kadang kreatif. Ya, bingung le zikir malah nyanyi lagu kebangsaan.
Ya. Bingung le zikir malah nyanyi lagu ormas. Ya, jamaahnya yo seneng-seneng saja karena tidak dibimbing seperti jamaah KBIHU, amal syuhada mungkin. Sehingga diajak nyanyi-nyanyi yo pasai yo nyanyi-nyanyi sambil senyum-senyum. Padahal tempat itu adalah tempat untuk zikir menundukkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saat sa'i kita hanya bukan sekedar berjalan menyelesaikan 7 putaran, tapi kita menghadirkan pengorbanan, nilai-nilai pengorbanan seorang ibu, yaitu Ibunda Hajar ketika ditinggal oleh Nabi Ibrahim. Kita bayangkan bapak ibu-ibu semuanya, terutama ibu-ibu, diajak oleh suaminya sampai di tempat kosong, tidak ada orang lewat, nggak ada pohon yang tumbuh, tidak ada air, didirikan tenda di situ, kemudian dikasih makanan yang cukup, kemudian tiba-tiba ditinggal nggak pamit. Kayak gimana perasaannya, Bu? Ya, Ibunda Hajar juga sama, lari mengejar Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, apakah engkau meninggalkan kami di tempat yang nggak ada manusia, nggak ada apa-apa ini? Nabi Ibrahim nggak jawab, jalan terus dikejar lagi oleh ibunda kita, Ibunda Hajar. Apakah kamu meninggalkan kami di tempat nggak ada manusia, nggak ada apa-apanya ini? Kemudian Nabi Ibrahim tidak menjawab dan langsung berjalan. Sampai ketiga kali ditanya, jawaban tidak ada jawaban. Yang keempat, Ibunda Hajar mulai sadar, mungkin ini diperintahkan oleh Allah. Kemudian ditanyakan, Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah yang menyuruhmu melakukan ini? Fa asyara au fa ajaba ay na'am, iya. Kemudian Ibunda Hajar tenang dan mengatakan, idzan lan yudayyi'ana. Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami, monggo ditinggal. Akhirnya tinggal. Dan apa yang terjadi? Ya, beliau dengan kisah yang kita semua sudah tahu semuanya ya. Bingung nyari air, sa'i ke kanan ke kiri, sofa marwah, sampai akhirnya Allah pancarkan apa? Air Zam-Zam. Ya. Maka kita hadirkan ketika sa'i nilai-nilai pengorbanan, nilai-nilai ketundukan. Bagaimana Ibunda Hajar begitu tunduk kepada Allah ketika mendengar jawaban Allah yang merintahkan saya meninggalkan kamu, langsung taat, langsung tunduk. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, Allah nggak pernah perintahkan kita untuk meninggalkan istri-istri kita di sana. Betul nggak? Ya. Nabi Ibrahim itu kan luar biasa, disuruh ninggalkan istrinya di tempat seperti itu, dilaksanakan. Bahkan disuruh nyembelih anaknya juga dilaksanakan. Allah nggak pernah memerintahkan kita untuk nyembelih anak-anak kita. Allah cuma perintahkan bapak-bapak untuk mendidik istrinya dengan baik. Istri disuruh taat sama Allah, taat sama suami. Allah nggak pernah suruh ninggalkan istrinya di tempat seperti itu. Allah nggak pernah suruh kita untuk nyembelih anak-anak kita, enggak. Tapi bayangkan ketundukan Nabi Ibrahim. Harus kita contoh, saat sa'i itu harus tergambar peristiwa itu. Sehingga ketika kita pulang haji, kita makin taat sama Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh kita sholat, kita laksanakan. Allah suruh kita zakat, kita laksanakan. Allah suruh kita tutup aurat kita laksanakan. Allah suruh apapun yang diperintahkan oleh Allah, sami'na wa ata'na. Jangan seperti orang Yahudi, sami'na wa asoina. Janjane aku yo ngerti ning iki keturunannya Yahudi. Janjane iki yo aku ngerti nek iki ora entone aku pekewo. Wah ini. Makanya pulang dari haji harapannya menjadi haji yang mabrur, laisa lahu jazaa'un illal jannah. Laisa lahu jazaa', tidak ada balasan yang pas bagi orang yang haji mabrur kecuali apa? Jannah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bimbingan-bimbingan yang diberikan oleh KBIH selama beberapa kali sebelum keberangkatan, ya, terutama bagi bapak-bapak yang ibu-ibu yang akan berangkat tahun ini, itu dicatat dengan baik dan dilaksanakan dengan baik sebagai bentuk ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya menjadi haji yang mabrur. Ya, kata dalam riwayat, keluar dari haji seperti hari dilahirkan ibunya, bersih,
Ya. Dan ciri-ciri haji yang mabrur adalah pulang dari haji keadaan lebih baik. Ya, lebih tunduk sama Allah, lebih nurut sama Allah, lebih cinta sama Allah, lebih khusyuk sama Allah, lebih berharap kepada Allah, lebih tawakal kepada Allah, lebih yakin kepada Allah, ya, lebih rindu kepada Allah, lebih mengagungkan Allah, lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian terakhir kami ucapkan kepada calon jamaah haji tahun 1446 Hijriah ini, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla mudahkan perjalanannya, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi kesehatan fisik, diberi kelonggaran hati, kelapangan dada, kemudian disampaikan ke tanah suci dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman yang lebih baik, dan kemudian diberi kemudahan dalam melaksanakan manasik haji saat hari haji nanti, kemudian pulang ke Indonesia dalam keadaan sehat, selamat, tanpa kurang suatu apapun. Allahumma amin. Jazakumullah khair. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jazakumullah khairah. Barakallahu fikum. Semuanya agak berat saya untuk menyampaikan, ada guru-guru kami di belakang ini. Ya, saya kaget ketika Ustadz Miftah, mana Ustadz Miftah? Ya, Ustadz Miftah itu guru saya. Tiba-tiba ada beliau, seharusnya beliau yang duduk di sini nyeram. Kebetulan beliau malah jadi pembimbing rombongan tahun ini. Ya, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun pangapunten Ustadz, niki nyuwun ditambah sedaya ingkang sami rawuh, khususon jamaah haji, calon jamaah haji 2025, ugi sedaya para rawuh sedaya nyuwun doa. Monggo dumateng Ustadz Faiz Barajah, mohon doanya untuk kami semua. Mangkaten Ustadz, nyuwun pangapunten. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-mannan badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Warḍallahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iri sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka ya Rabbana sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna hudatan muhtadin. Allahumma a'inna wa la tu'in alaina wansurna wa la tansur alaina wahdina wa yassiril huda lana ya arhamar rahimin. Allahumma ya Rabbal alamin, permudahlah perjalanan haji jamaah haji KPIH Amal Syuhada dan semua jamaah haji Indonesia ya arhamar rahimin. Ya Allah, berangkatkan mereka dalam keadaan sehat walafiat, terimalah haji mereka dan pulangkan kembali dalam keadaan utuh, sehat dan afiat dan selamat ya arhamar rahimin. Ya Allah, terimalah amal-amal mereka di tanah suci nanti. Ya Allah, lapangkan dada mereka. Ya Allah, permudahlah urusan mereka, permudahlah perjalanan mereka. Ya Allah, permudahlah semua hal yang berkaitan dengan haji pada tahun 1446 Hijriah ini ya arhamar rahimin. Ya Allah, balaslah para panitia KPIH Amal Syuhada sebaik-baiknya, sebagaimana mereka membantu melaksanakan atau pelaksanaan hajimu ya Allah pada hamba-hambamu di kota Solo ini. Balaslah mereka dengan baik, jagalah mereka dan berilah keberkahan kepada mereka semua ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabbal alamin, tuliskan kami untuk menjadi jamaah haji tahun depan ya Allah. Amin. Tuliskan kami untuk bisa menziarahi ke kota sucimu setiap tahun ya Allah, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman yang lebih baik ya arhamar rahimin. Ya Allah, baik sebagaimana kami mencintai kota Makkah dan Madinah, kami mencintai Masjidil Aqsa. Ya Allah, sebagaimana kami mencintai kota Madinah dan kota Makkah, kami mencintai Masjidil Aqsa. Ya Allah, sebagaimana kami
berbondong-bondong untuk pergi haji, kami juga ingin berbondong-bondong salat di Masjidil Aqsa dalam keadaan merdeka ya Arhamar Rahimin. Amin. Ya Allah, tolonglah hamba-hambamu di Palestina. Ya Allah, tolonglah hamba-hambamu di jalur Gaza. Ya Allah, tolonglah mereka, jagalah mereka dari kanan, kiri, atas dan bawah mereka. Ya Allah, jaga anak-anak mereka, jagalah orang-orang perempuan mereka, jagalah orang-orang tua mereka, jagalah pejuang-pejuang mereka. Ya Allah, sungguhnya mereka lapar, beri mereka makan. Ya Allah, mereka kedinginan, beri mereka pakaian. Ya Allah, rumah-rumah mereka hancur, beri mereka tempat tinggal. Ya Allah, ya Allah, tulis sebagaimana Engkau menuliskan kami menjadi jamaah haji tahun ini, maka tuliskanlah kami termasuk hamba-hambamu yang berjuang di jalanmu membebaskan Masjidil Aqsa ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, hancurkanlah musuh-musuhmu ya Allah. Amin. Yang menzalimi saudara-saudara kami ya Allah. Dari kalangan orang-orang Yahudi, dari kalangan orang Nasara, dan antek-antek mereka, dari kalangan orang-orang munafik. Hancurkan mereka sehancur-hancurnya ya Rabbal Alamin. Sesungguhnya Engkau maha kuat dan maha perkasa. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, terimalah amal kami. Berilah kami kesempatan untuk terus bertaubat kepadamu. Kembalikan kami kepada jalanmu yang lurus. Tetapkan kami di atas jalanmu yang lurus. Dan wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, janganlah Engkau mewafatkan kami kecuali Engkau sudah lunaskan hutang-hutang kami. Janganlah Engkau wafatkan kami kecuali Engkau sudah mengampuni dosa kami. Janganlah Engkau wafatkan kami kecuali Engkau ridho kepada kami. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, sebagaimana Engkau mempertemukan kami semuanya di masjid ini, kumpulkan kami semua di bawah arasy-Mu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan orang-orang saleh dan orang-orang syuhada ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang dirahmati. Jadikan perpisahan ini nanti setelah ini perpisahan yang diampuni. Janganlah Engkau jadikan di antara kami orang yang terhalangi dari rahmat-Mu dan dari ampunan-Mu ya Arhamar Rahimin. Amin, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makatan kula wau tausiah saking panjenenganipun Bapak Ustadz Faiz Baraja. Mugi-mugi kita sedaya saged ngamalaken ilmu menapa ingkang dipun sampaikan Ustadz menika kula wau. Salajengipun dumateng panjenenganipun para rawuh dungkap acara ingkang angka 8 inggih menika informasi dan lain-lain.